Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi eh, kuliah kewirausahaan berbasis teknologi. Hari ini atau pada materi ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana membangun visi usaha dari sebuah rintisan usaha berbasis teknologi. Saya Galih Wasis Wicaksono. Di materi ini saya mencoba mengulas sedikit bagaimana sebuah rintisan usaha atau startup itu menjadi perusahaan yang kuat dari konsep ya, tetapi juga fleksibel terhadap kebutuhan atau perubahan yang terjadi. Saya awali dari definisi ya terkait dengan startup. Saya ambil dari atau saya cuplik dari buku Learn Startup yang ditulis oleh Eric Ries, di mana startup itu ketika didefinisikan adalah institusi yang dibangun, dirancang ya untuk menciptakan produk atau jasa baru di tengah ketidakpastian yang ekstrim. Kalau Anda lihat di dalam slide saya, maka di sini saya highlight saya tandai dengan warna merah ya, konsep atau istilah ada dirancang, kemudian produk dan jasa yang diciptakan, serta ada istilah atau ada kalimat ketidakpastian yang ekstrim. Saya akan coba ulas satu persatu ya, sehingga nanti bisa memberikan gambaran kepada Anda bahwa yang dimaksud dengan institusi di sini ya adalah startup yang sukses syarat dengan proses birokrasi dan kultur perusahaan yang produktif. Ini menjadi eh, prasyarat yang harus ada. Artinya tidak bisa tidak sebuah startup itu harus memiliki proses birokrasi yang jelas, gitu ya. Kemudian ada budaya perusahaan yang cenderung atau lebih dominan kepada budaya yang produktif. Ya, seperti yang sudah saya ceritakan di materi atau video saya sebelumnya bahwa seorang entrepreneur itu dituntut untuk inovatif. Jika dia uh, bekerja di bidang wirausaha ya, atau dia mengembangkan bisnis sendiri. Tetapi bagi yang mereka juga bekerja di dalam sebuah perusahaan enterprise, ya, jiwa entrepreneur juga tetap harus ada. Karena apa? Karena dituntut untuk terus kreatif, inovatif, dan yang paling penting juga adalah produktif. Jadi ini adalah kekuatan dari sebuah startup. Yang kedua, kalimat yang sudah saya tandai tadi adalah istilah atau kalimat dirancang. Ya. Apa artinya? Bahwa startup menggunakan berbagai instrumen ya, perancangan dan analisis. Jadi startup bukanlah bisnis yang dibangun atas dasar hanya sekedar ingin mendapatkan profit gitu ya, tanpa harus atau tanpa memperhatikan berbagai instrumen yang mendukung atau yang menyokong dibangunnya sebuah startup. Jadi tentu startup berbeda dengan toko kelontong misalnya ya, yang tanpa ada analisis ya, atau tidak didasarkan pada eh, analisis atau instrumen yang dianalisis yang kemudian bisa memberikan decision baru kepada eh, pengembangnya atau penyusun atau yang menyusun atau yang membuat usaha tersebut. Apa yang dianalisis di sini diberikan penekanan misalnya terkait dengan bisnis plan, kemudian ada juga terkait dengan analisis pasar. Jadi acuannya adalah pada bagaimana uh, usaha yang dibangun, ya, usaha yang dikembangkan itu tidak insidental, gitu ya, tetapi didasarkan pada analisis. Kemudian yang berikutnya menciptakan produk atau jasa baru. Apa yang dimaksud? Ya tidak harus kita meng-create sesuatu yang benar-benar baru. Ya, kita bisa melakukan inovasi di dalam produk yang ada atau jasa yang ada, atau kita meningkatkan nilai guna dari jasa dan produk tersebut, atau ketika kita menemukan ada temuan-temuan ilmiah di
eh, produk yang bisa kita optimasi sehingga nanti bisa menghasilkan produk yang lebih baik. Atau juga bisa pemanfaatan teknologi, ya, atau juga bisa berupa model bisnis yang baru. Jadi produk lama tetapi dengan model bisnis yang baru. Ya, banyak contoh, banyak kasus yang bisa kita lihat dari hal-hal semacam ini ya. Jadi inovasi baru, banyak startup yang kemudian mengubah pola-pola konvensional menjadi inovasi yang terbaru ya. Inovasi yang atau dengan teknologi yang lebih baru dalam bentuk yang berbagai macam ya. Misalkan dari eh, bisnis jasa misalnya ya, yang awalnya itu eh, kita sebagai customer harus datang ke tempat penjual ya. Sekarang tentunya hal-hal semacam itu bisa bisa diubah bahkan ya, sehingga pembeli tidak harus datang ke tempat penjual. Ini kaitannya dengan bagaimana sebuah startup bisa menciptakan produk dan jasa baru. Sekali lagi, bukan menciptakan produk dan jasa yang benar-benar baru, tetapi di dalamnya ada inovasi, ada pemanfaatan teknologi, dan seterusnya. Kemudian startup juga lahir atau hidup begitu ya dari ketidakpastian yang ekstrim. Nah, jadi salah satu bahkan eh, cikal bakal munculnya startup adalah karena adanya ketidakpastian. Ketidakpastian yang ada di dunia ini kemudian menjadi tempat hidup atau tempat berkembangnya startup. Kenapa? Karena salah satu dari pemicu munculnya atau hadirnya startup adalah karena startup bisa menyelesaikan ketidakpastian yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi keresahan, kegelisahan yang dihadapi oleh masyarakat ketika kita bisa mencari solusinya, maka kita bisa membuat atau kita bisa membentuk startup dari ketidakpastian tersebut. Selain itu, ketidakpastian juga bisa muncul dari bagaimana bisnis startup itu ketika dikelola atau dijalankan. Startup harusnya lebih fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga nanti kita akan membahas bagaimana kemungkinan yang bisa saja terjadi di dalam tubuh sebuah startup atau rintisan usaha. Terakhir, dari tujuan startup adalah menciptakan bisnis yang menguntungkan, yang juga tentunya bisa mengubah dunia. Kita mungkin beberapa tahun yang lalu, ya sekitar 10 tahun yang lalu, belum membayangkan adanya aplikasi yang memfasilitasi misalkan jasa eh, antar eh, atau jasa angkutan ya dengan menggunakan teknologi smartphone misalnya, anggaplah seperti itu ya. Kita juga belum membayangkan pada saat 10 tahun yang lalu ada eh, jasa ya konsultasi dokter misalkan melalui teknologi. Kita juga belum membayangkan 10 tahun yang lalu misalkan ada model pembayaran yang cashless ya, yang itu terdapat di dalam smartphone kita. Ya. Mungkin sudah ada cashless tetapi masih menggunakan kartu. Ya. Akan tetapi sekarang segala sesuatu bisa dikendalikan, bisa dikelola melalui smartphone. Sehingga pola atau model belanja, model pembayaran, model layanan semua berubah. Salah satu dipicu oleh berkembangnya startup-startup yang bergerak di bidang tersebut. Nah, saya ingin memberikan penekanan bahwa di dalam sebuah startup segala sesuatu bisa berubah, ya. Segala sesuatu bisa berubah. Sumber daya, resources sangat mungkin untuk berubah. Tim uh, bisa saja ketika Anda merasa bahwa tim yang lama tidak efektif dan perlu untuk dikembangkan. Meskipun tim adalah aset yang sangat berharga bagi sebuah startup. Produk apalagi ya, sangat dinamis, sangat bisa berubah. Pasar juga demikian. Pasar tentunya akan sangat tergantung kepada hasil analisis dan produk yang kita buat. Akan tetapi ada hal yang tidak mungkin atau tidak bisa berubah, yaitu apa? Visi dari
perusahaan tersebut atau visi dari startup tersebut. Mengapa? Karena perubahan visi nanti akan menuntut perubahan yang sangat besar terhadap keseluruhan atau struktur dari atau elemen dari startup tersebut. Ya. Sehingga apa? Sehingga visi menjadi pondasi. Ya. Visi menjadi pondasi bagi pengembangan atau arah pengembangan startup ke depan. Pondasi arah pengembangan dari startup. Produk bisa berkembang, tetapi harus relevan atau sejalan dengan visi. Sumber daya bisa berkembang, tetapi juga harus yang mendukung visi usaha. Tim juga bisa berkembang atau berubah, tetapi yang memiliki visi yang sama. Pasar juga sangat tergantung kepada produk dan sangat tergantung kepada visi yang kita buat. Sehingga visi di sini menjadi elemen yang terpenting dari sebuah startup. Saya sampaikan tadi bahwa visi menjadi pondasi. Ya, bagaimana dampak visi saya gambarkan seperti piramida. Produk adalah bagian paling puncak yang dapat dinikmati oleh konsumen atau klien atau khalayak atau publik yang akan menggunakan produk kita. Strategi adalah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk bisa membuat produknya laku atau membuat customernya bertambah dan seterusnya. Sedangkan visi adalah dasar, adalah pondasi bagaimana agar strategi yang dijalankan itu berhasil, produk yang dipasarkan juga laku atau dibeli, ya, dan lain sebagainya. Sehingga dasar ini harus diperkuat, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu melakukan evaluasi, ya, terhadap proses yang sudah berlangsung atau yang sudah terjadi di atasnya, terhadap kesesuaian atau relevansi dengan visi. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menceritakan sedikit terkait dengan bagaimana metode Lean Startup yang diusung atau yang dikenalkan oleh Eric Ries, ya. Nah, metode Lean Startup ini kalau saya ringkas ada 3 proses, yaitu yang pertama buat Anda segera mendevelop atau mengembangkan produk, kemudian yang kedua setelah selesai dibuat dan dilempar ke pasar, Anda bisa mengukur, ya, mengukur berbagai aspek yang bisa didapatkan dari instrumen-instrumen yang dimiliki pada saat pengukuran, dan yang berikutnya adalah dipelajari atau dianalisis, ya, hasil dari pengukuran untuk bisa menciptakan atau bisa memberikan rekomendasi tindak lanjut apa yang harus dilakukan. Nah, proses ini dinamakan dengan siklus di dalam Lean Startup yang dikenalkan oleh Eric Ries yang kemudian banyak digunakan di berbagai institusi. Tentunya ini tidak hanya berlaku ke rintisan usaha, ya, ini juga berlaku bagi usaha-usaha yang sudah established, yang sudah ada, tetapi ingin meningkatkan atau ingin mengoptimasi produknya atau jasa yang ditawarkan sehingga lebih baik, lebih optimal. Di salah satu pilar tadi di dalam piramida startup yang saya kenalkan di awal, saya menyebut ada strategi. Nah, bagaimana sebenarnya strategi startup yang coba kita ulas di dalam definisi yang ada di slide ini. Di dalam strategi startup ada model bisnis. Jadi tidak bisa tidak Anda, ya, ketika akan memasarkan atau akan masuk ke dalam rintisan usaha, Anda perlu mendefinisikan model bisnis apa yang akan digunakan. Ya, bagaimana model bisnis tersebut bisa diimplementasikan dan seterusnya, itu termasuk bagian dari strategi startup. Yang kedua adalah pemetaan produk. Tentunya untuk menghindari atau untuk bisa memetakan pasar yang tepat untuk produk yang kita lakukan, kita perlu melakukan pemetaan terhadap produk. Ya, di dalamnya kita perlu menganalisis aspek-aspek yang relevan dengan produk yang kita akan kembangkan, misalkan dari sisi siapa nanti suppliernya, ya, kemudian yang berikutnya pasar,
kemudian respon, dan seterusnya. Ini perlu kita definisikan. Yang ketiga adalah bagaimana perspektif mitra dan pesaing. Hati-hati ya, jangan sampai Anda salah mendefinisikan siapa yang menjadi mitra dan siapa yang menjadi pesaing. Karena jika ini tertukar ya, kita akan mengalami kerugian karena kita salah mengidentifikasi mana yang merupakan istilahnya kawan dan mana yang menjadi lawan, misalnya ya, kalau kita gunakan istilah yang sederhana seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana wacana calon konsumen. Bagaimana sih konsumen ya menerima produk, atau bagaimana konsumen ya eh, menginterpretasikan produk yang kita tawarkan. Apakah kemudian sentimen terhadap produk kita itu positif atau menjadi negatif? Ya, atau mungkin bisa juga kita kaitkan dengan bagaimana branding dari produk kita. Nah, ini tentunya perlu untuk juga dianalisis, sehingga nanti perlu ditentukan strategi-strategi bagaimana ke depan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Nah, saya ingin mengulas sedikit terkait dengan teori Lean Startup yang dikenalkan oleh Eric Ries. Ya. Nanti mungkin di beberapa kesempatan saya juga akan mengulas yang dari metode atau teori yang lain ya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi teori Lean Startup? Kalau dari buku yang dijelaskan atau yang ditulis oleh Eric Ries, bahwa asal muasalnya bahkan bukan berasal dari rintisan usaha, tetapi dari perusahaan-perusahaan enterprise yang mencoba untuk merampingkan ya produksi di perusahaan mereka. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik karena ternyata ya perusahaan-perusahaan besar ya mencoba untuk melakukan optimasi. Maka tentunya ya startup ya semangatnya adalah bagaimana optimasi terhadap produk, terhadap resources, terhadap bidang usaha yang dijalankan ya, bukan malah menghabiskan atau menggunakan resources dengan boros. Jadi yang dimaksud dalam produksi ramping di sini adalah yang pertama memiliki alat ukur kemajuan usaha. Sehingga segala sesuatu yang terkait dengan pengembangan usaha itu bisa diukur begitu ya. Apakah progresif ya? Artinya dia bisa menunjukkan misalnya dari skala 1 sampai dengan 5 dia bisa menunjukkan yang progresif atau berada pada skala yang paling kecil. Nah, yang kedua yaitu untuk mengukur produktivitas setiap unit. Jadi bisa saja antar unit itu terlihat sudah sangat bagus, positif begitu ya hasilnya, tetapi di antara unit-unit yang ada ternyata ada unit yang produktivitasnya lebih rendah, dan itu perlu ditunjang dengan analisis yang kuat. Kemudian mengeliminasi unit yang tidak produktif. Jadi ketika ada sebuah divisi di dalam perusahaan tersebut yang kemudian itu tidak bisa memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perusahaan, maka ya tidak ada salahnya untuk dianalisis, untuk dikurangi atau digantikan atau di-merge dengan unit atau divisi yang lain. Serta mampu menyusun prediksi yang teruji. Kenapa ini penting? Karena tadi basisnya di dalam Lean Startup adalah ada aktivitas untuk membuat, develop, kemudian ada untuk mengukur, dan ada untuk melakukan analisis atau dipelajari. Jadi siklus ini akan terus terjadi dan nanti akan memberikan hasil berupa decision terhadap terhadap langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, Lean Startup adalah model produksi ramping yang mengembangkan produk baru, ya, inovatif dengan menekankan pada proses coba-coba yang cepat, berdasarkan visi besar, minat konsumen atau analisis pasar, dan ada ambisi di dalamnya. Jadi memang tidak bisa tidak ya sebuah perusahaan rintisan itu harus ya didasarkan pada visi besar dan ada ambisi di dalamnya. Ya, ini bukan tentang idealisme, tetapi bagaimana agar
rintisan usaha tersebut gitu ya, itu menjadi tangguh di tengah ketidakpastian yang ada ya pada saat Anda mengembangkan usaha tersebut. Nah, visi memiliki peranan sebagai kontrol. Mengapa? Karena startup identik dengan perubahan-perubahan. Ya, bisa saja perubahannya sangat signifikan sehingga visi haruslah hadir sebagai atau dengan fungsi kontrol. Bagaimana peranan fungsi sebagai kontrol, yaitu hindari perencanaan yang detail namun berlebihan. Jadi di dalam startup kita mengenal ada istilah MVP ya, minimum viable product. Minimum viable product. Artinya apa? Artinya perencanaan sangat penting, tetapi hindari perencanaan yang detail ya, tetapi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produk yang dikembangkan. Kemudian ini juga menjadi penting meskipun sederhana, tuliskan visi pada ruang pertemuan. Jadi Anda perlu mungkin punya base camp begitu ya, yang kemudian di situ akan ada visi besar Anda yang itu bisa dibaca dan mengingatkan kita tentang visi kita ke depan. Kemudian setiap aktivitas, baik itu yang menuju kepada kesuksesan atau yang hasilnya adalah kegagalan, harus berpedoman pada visi perusahaan yang sudah dibuat dan disepakati. Ini penting karena apa? Karena yang dimiliki oleh sebuah startup pada dasarnya adalah tim dan visi, gitu. Modal mereka adalah tim dan visi. Nah, ini yang saya katakan tadi yang disebut dengan MVP, yaitu apa? Buat produk awal yang sederhana namun sangat bisa untuk diukur atau terukur. Sehingga apa? Sehingga setiap proses yang dilakukan itu bisa memperoleh hasil atau memperoleh decision yang sesuai dengan hasil pengukuran. Nah, saya ingin sedikit memberikan wawasan kepada Anda bahwa ya sebagai seorang entrepreneur Anda harus mencari masalah. Ya. Bukan mencari masalah dalam arti yang negatif, tetapi Anda harus bisa menemukan problematika yang ada di dalam masyarakat, ya, untuk bisa Anda selesaikan. Jadi saya menuliskan ya, masalah ini sebagai ya sumber pengetahuan awal atau yang nomor satu. Jadi Anda bisa menemukan problematika, bukan membuat masalah ya, tetapi menemukan atau mencari masalah yang ada di dalam masyarakat. Nah, masalah tersebut kemudian bisa Anda tawarkan solusi yang nantinya solusi tersebut bisa dimonetisasi misalnya. Sehingga menghasilkan profit bagi Anda dan perusahaan. Nah, bagaimana cara menemukannya? Anda bisa mencari dari atau menemukan solusinya. Anda bisa melihat pada misalkan undang-undang, ya, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan seterusnya. Jadi dari peraturan perundang-undangan Anda bisa menemukan, Anda bisa mendapatkan ada masalah di situ, ada problem di situ, ya. Plus juga Anda bisa menemukan solusi. Solusi yang mungkin ini belum bisa didigitalisasi, Anda bisa digitalisasi. Ya. Sehingga apa? Sehingga masalah yang konvensional tadi itu bisa diselesaikan melalui solusi yang Anda tawarkan. Tentunya ya tidak hanya digitalisasi, Anda bisa menggunakan solusi-solusi yang lain yang bisa Anda tawarkan. Hanya saja dalam mata kuliah ini karena yang menjadi titik beratnya adalah berbasis teknologi, maka ada nuansa teknologi yang harus Anda sajikan ya di dalam solusi yang Anda berikan. Jadi ingat, Anda bisa menemukan permasalahan, problematika di masyarakat, kemudian Anda mencari solusinya. Tentunya karena kita ada di bidang teknologi, maka solusi yang ditawarkan adalah solusi dari teknologi. Kemudian ketika solusi tersebut bisa kita ubah menjadi sesuatu yang bernilai
uang atau sesuatu yang bisa memberikan profit, maka kita bisa monetisasi. Nah, ini penting untuk kita gunakan sebagai landasan kita ya. Ketika Anda nanti lulus, maka Anda bisa nanti ya membuat lapangan pekerjaan didasarkan pada apa yang Anda selesaikan ya, masalah atau problem yang Anda selesaikan. Ini sangat penting. Terakhir adalah contoh kasus yang saya angkat dari produk saya sendiri. Jadi saya memiliki rintisan usaha sebenarnya ya, tetapi ya tidak dikelola dengan apa namanya, disambi ya dengan berbagai aktivitas yang lain. Yang itu saya namakan lektif.id. Lektif.id ini juga sebenarnya dibangun dari masalah gitu ya. Jadi dari masalah. Jadi apa masalahnya? Masalahnya terkait dengan bagaimana desain kurikulum. Desain kurikulum. Nah, saya merasa bahwa desain kurikulum ini karena pengalaman pribadi ya. Desain kurikulum yang ada itu tentunya sangat memberatkan atau menyulitkan bagi dosen. Jadi target pasar saya atau target customer saya adalah dosen, adalah dosen dan perguruan tinggi atau kampus begitu ya. Dosen, kemudian prodi, serta perguruan tinggi. Ya, di dalamnya ada universitas, ada institut, ada politeknik dan seterusnya. Nah, dari ketiga stakeholder yang saya miliki ini, saya kemudian menawarkan solusi. Apa solusinya? Solusinya adalah mengembangkan sebuah produk yang saya beri nama Lektif. Lektif ini memberikan solusi berupa desain kurikulum. Nah, kan sesuai dengan masalah ya. Desain kurikulum di pendidikan tinggi serta desain ya RPS atau silabus. Nah, bagaimana pengembangannya? Pengembangannya tentunya sangat panjang. Dimulai dari kita melakukan research and development (R&D), kemudian melakukan pengembangan developing, kemudian melakukan marketing dan seterusnya. Nah, tentunya karena ini hanya sebatas contoh dan tentunya berbeda dengan yang sudah Anda analisis ya, startup yang sudah Anda analisis, maka ada kelemahan-kelemahan. Tetapi yang ingin saya ceritakan dalam slide ini adalah bagaimana masalah itu kemudian bisa menjadi sesuatu yang bisa dimonetisasi. Bukan masalahnya yang dimonetisasi, tetapi solusinya. Solusinya apa? Kemudian kita bisa monetisasi sehingga nantinya si pengembang atau pemilik rintisan usaha bisa mendapatkan keuntungan dari solusi yang ditawarkan tadi. Contohnya misalkan yang sudah saya alami atau saya jalani adalah bagaimana mengembangkan lektif. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan di dalam materi saya. Nanti materi selanjutnya akan saya upload dan akan bisa Anda lihat atau Anda akses dari YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.